Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini, majuan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Jangan sih lah. Lu tau gak sih kalau lu tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih banyak ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Coba kita, pokoknya dia ngomong kayak padahal dulu tuh mama selalu nutup mata kamu kalau lagi ada adegan ciuman di bioskop gitu kan. Terus akhirnya mereka ngomongin tentang ciuman itu kan, dan akhirnya ya miris aja gitu. Setelah udah kejadian, akhirnya mereka baru bisa ngobrolin tentang hal yang mungkin dianggapnya tabu gitu, mungkin nggak bisa diomongin sama orang tua, akhirnya baru dibahas di situ nih setelah kejadian Bima sama Dara gitu. Itu tuh sedih banget sih menurut aku di situ. Dan Cut Mini keren banget di sini. Salah satu performance yang aku paling suka ya di Dua Garis Biru tuh performance-nya Cut Mini. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang syarat dengan pesan di dalamnya. Dan sekarang kita sudah bergabung dengan saya nih, dua orang teman kongko saya atau Teko BB69 yang merupakan duo admin dari Your Number One Film Podcast. Yang dalam podcastnya itu ternyata nih selalu mengangkat film-film pilihan yang menurut saya nih cukup wow loh. Halo, apa kabar? Hai. Ayo. Alhamdulillah. Baik. Coba perkenalkan diri kalian nih masing-masing. Dari siapa dulu? Nasnin dulu apa Aska dulu? Nasnin silakan. Oke, hai semuanya. Nama gue Naznin, gue ngisi podcast di Your Number One Film. Ya, sebenarnya reviewernya juga masih basic banget. Soalnya gue juga masih SMA, jadi bahas film di tongkrongan aja sih sebenarnya isi podcastnya gitu. Wow, tongkrongannya tapi bahasanya Mockingbird, Shawshank Redemption ya. Iya. Kalau yang satu lagi Aska. Iya, halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Nama gue Aska, partnernya Nasnin di Your Number One Films. Iya sih, maksudnya kita agak minder juga nih diundang ke BB69, it's such an honor. Karena kita kayak reviewnya bahasa tongkrongan banget ya, Nin. Iya. Apa yang biasa kita omongin sehari-hari aja sih. Jadi kalau film-film bagus itu yang cinephile banget itu biasanya idenya Nasnin. Karena porsi di Your Number One Films, saya bagian apa ya, sampah recehnya aja kali. Nasnin bagian cinephile yang beneran review gitu. Nah, ini kalau didengerin podcast kalian nih udah ada pokoknya ada ciri khasnya nih. Kalau si Aska pasti ngomong, gue mah recehnya aja. Itu udah pasti deh. Kayak merendah untuk meninggikan diri nih, ciri khasnya nih ya.
Sekarang udah sibuk masuk sekolah lagi nih kalian? Iya. Dan kebetulan kita kayak di senior year gitu ya Mas. Jadi wah gimana ya persiapan masuk PTN, persiapan nilai rapot gimana harus lebih bagus lah segala macam gitu sih. Jadi agak-agak challenging juga nih ngimbangin sama podcast. Nah, itu sih kesibukan sekarang paling ya. Udah mulai ngeles-ngeles untuk mempersiapkan persiapan Ih, kuliah, bener. Nah, Nasnin kan sekolahnya di SMA favorit juga kan, jadi kayak Hunger Games banget tuh pertarungan nilainya. Kalau saya sih nggak ngapa-ngapain juga, paling saya ribet di organisasi aja sih gitu. Ribet di organisasi ya. Karena MPLS online kan, terus jadi semuanya harus dilakukan online, sistematikanya segala macam harus dipikirin matang-matang gitu. Tapi ya tadi yang saya bilang itu emang sih saya akui pilihan film kalian itu cukup berat sih. Iya ya. Untuk maksudnya nanti saya ngomong itu untuk anak seusia kalian itu ternyata saya cukup senang melihat wow ternyata nih SMA ini bisa bahkan yang Mockingbird beda umurnya berapa tuh sama kalian ya? Itu ya. Itu kayaknya orang tua juga belum lahir ya Mas ya. Nah, saya sendiri belum lahir kayak itu. Bisa wah kalian angkat nih, saya sendiri belum ngangkat itu. Biasa itu Nasnin tontonannya, dia suka banget film itu dari lama. Soalnya soalnya pokoknya yang pakai jas yang Nasnin suka ya. Oh iya betul. Aduh jadi nggak enak di sini. Saya denger loh. Ya, saya tahu pokoknya yang suka sama yang jas itu Nasnin. Tahu lah. Aduh. Jadi itu tandanya saya dengerin loh. Iya, thank you banget Mas. Thank you banget. Keren itu. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang mengenai film pilihan kalian nih, yaitu judulnya kan 2 Garis Biru, sebuah film remaja yang dirilis pada tahun 2019 kemarin, di mana film ini ditulis dan disutradarai oleh Gina Esnur dan dibintangi oleh Angga Yunanda dan Adistia Sarah JKT48 ya. Nah, pertanyaan saya kenapa nih kalian kok milih film ini? Apa ada pengalaman pribadi atau kenapa nih? Coba anak hamil nggak sih Nin? Enggak ya? Nakal banget. Atau menghamili atau kalian menghamili anak orang nggak mungkin ya? Iya. Gue jadi nggak enak nih di podcast BB69. Jadi sebenarnya yang pertama kali nganjurin film ini gue nih kayaknya. Iya. Nah, Nasdin sih bilang apa yang nyari bahas. Nah kalau aku sih nganjurin film ini sendiri karena merasa deket kali ya sama lingkungan, maksudnya kehidupannya juga kehidupan SMA, terus ya bisa dibilang ada beberapa yang mengalami fase itu di lingkungan pertemanan, jadi kayak seru aja gitu dibahas. Bagus juga filmnya. Nah itu dari Aska. Kalau dari Nasdin? Kalau aku mengiyakan 2 Garis Biru karena kan Aska yang nawarin ya. 2 Garis Biru tuh karena menurut aku nih salah satu film yang wah jarang sih, langka banget gitu. Pas pertama kali keluar juga bawa isu sepenting ini, setabu ini gitu. Aku langsung kayak oke banget sih 2 Garis Biru. Dan mungkin karena kita podcastnya masih anak SMA kali ya. Jadi kayak cocok nih kayak 2 Garis Biru gitu. Oke, keren. Oh ya, sebagai informasi ini untuk sobat BB69 nih, saya ngantri nih untuk follow sama mereka ini dari beberapa bulan lalu ya, bener ya? Dari sebelum zaman corona malah. Jadi nggak enak astaga. Pas awal corona kayaknya tuh. Oke, kita kembali ke film. Nah, sekarang nih kalian nonton film ini pas di bioskop apa pas udah ada di streaming? Siapa dulu nih? Kalau aku lagi di streaming sih. Di bioskop tuh nggak sempet aja. Waktu itu sayang banget sih. Jadi aku nonton di streaming. Di view ya, sekarang udah ada di view. Oke, kalau di view. Nah, kalau Aska? Kalau aku justru awalnya memandang rendah film ini karena castingnya. Biasa, Aska dengan stereotipnya gitu kan. Jadi kayak, wah Angga Yunanda, males gitu kan. Terus ternyata setelah film ini booming, banyak juga yang suka. Terus keluar nggak lama di iFlix. Jadi aku nontonnya di iFlix deh. Oh, nontonnya di iFlix juga. Kalian udah nonton berapa kali nih?
Kalau aku nonton 2 kali sih, 2 kali. 2 kali yang pertama. Dan di rewatch kedua kayaknya makin suka sih di rewatch kedua. Oke, kalau Aska udah berapa kali? Banyak kali ya, berapa ya? Udah lumayan sering sih, karena kalau temen-temen main ke rumah gitu kan di TV ada iFlix kan, nggak ada Netflix, jadi paling nontonnya film bagus di iFlix itu kan, Dua Garis Biru yang bisa sama temen-temen juga seru sambil ketawa-ketawa gitu. Nonton sama orang tua gak kalian? Enggak. Aku iya. Oh, Aska iya ya. Iya. Gimana respon mereka nonton itu? Kalau mama papa sendiri sih dari dulu nggak pernah yang kayak apa ya, membatasi aku sih, maksudnya we both know this kind of pornography thing exists, tapi kayak mama papa sendiri kayak, nih kamu nggak boleh nih begini-begini, cuma kalau yang ngebatasin banget nggak juga kali ya, atau mungkin kayaknya nggak pernah sih yang kayak kamu nggak boleh nih nonton ini gini-gini yang keras gitu, nggak, paling cuman kayak udahlah kamu jangan nonton yang kayak gitu-gitu. Terus pas nonton film itu pun mama lebih ngomong ke adikku yang notabene-nya masih 10 tahun gitu, jadi kayak, dek kamu tuh jadi laki-laki nggak boleh gitu tuh, bla 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 gitu. Kalau ke aku sendiri nggak ngomong apa-apa sih. Atau mungkin adik kamu masih bisa diselamatkan daripada kamu. Itu benar sih kayaknya ya. Aduh, udahlah kakak udahlah mami udah bercanda ya. Iya, tapi bener deh kayaknya. Nah, Nasni sebagai teman kayak ngeliatnya bener tuh. Bener kayaknya. Bisa jadi. Aduh. Nah, sekarang kesan kalian saat nonton film ini apa nih? Dari Nasnin dulu deh. Kesan aku karena aku tahu Gina Esnur ini biasa nulis skrip ya. Nulis di Keluarga Cemara, banyak ya, ayat-ayat cinta juga ya. Pokoknya dia tuh penulis skrip dengan suaminya juga ya, Salman Arslan juga penulis skrip. Jadi ini directional debutnya dan gak nyangka sih. Jujur gak nyangka banget, apalagi di adegan yang one take di UKS tuh. Kayaknya tuh untuk directional debut gila sih, gila banget. Maksudnya aku gak, kayaknya bahkan sutradara-sutradara kondang pun belum bisa, mungkin belum tentu bisa baik itu tuh, scene itu tuh, karena ya 2 keluarga yang beda kelas sosialnya juga, one take, kayak ada 2 dialog, itu tuh menurut aku gila banget sih. Gina Esnur di sini keren banget sih. Itu sih yang bikin impresi pertama yang aku bener-bener, aku suka banget sih sama ini film gitu. Emang patut diacungin jempol ya sebagai karya perdana, ternyata itu memang wah dan bukan film remaja picisan ya. Bener banget. Betul. Bukan picisan sih kuncinya itu. Nah, kalau dari Aska gimana? Kesan pertama? Kesan pertama pasti kayak apa ya, rare banget. Terus teman-teman kan juga waktu rekomendasiin film ini ke aku banyak bilang ini nih sex education-nya Indonesia gitu-gitu. Cuman aku juga nggak pernah tertarik untuk nonton. Cuma pas udah nonton keren sih, maksudnya aku nggak punya pemikiran apa-apa, kayak that kind of thing actually happens a lot in my environment, jadi kayak ya udah, that kind of thing happens, ya keren gitu, bisa disampaikan lewat film dengan cara yang halus dan semiotik mungkin. Emang pas waktu pertama kali pengen keluar juga kan belum apa-apa udah di tanda kutip di boykot, udah apa-apa ada yang panas, ada yang merasa takut ngajarin hamil gitu ya, tapi ternyata belum ditonton deh kayak gitu, tapi pas ditonton ya ternyata menurut saya ini termasuk oke sih, dan penggambaran itu cukup natural ya menurut saya sih. Nah, itu yang saya suka sih. Nah, apa yang membedakan film ini dengan film remaja lain? Film ini dengan film remaja lain, pertama menurut aku tuh satu keberanian luar biasa, mungkin dari isu ya yang pertama gitu kan. Ini gila, berani banget sih gitu, apalagi terbukti kan ketika pertama kali keluar, wah banyak banget band di mana-mana gitu. Yang membedakan itu, dan apa ya, metaforanya tuh juga luar biasa sih. Kayaknya film remaja picisan lain metaforanya nggak segitunya gitu ya. Ini metaforanya menurut aku keren banget di sini. Bahkan nggak ada metaforanya kali ya. Dan
dan sangat kuat di screenplay juga menurut aku sangat kuat karena ya direkturnya juga penulis screenplay ya. Jadi menurut aku di screenplaynya sangat kuat, metaforanya juga, kritik sosialnya juga gila banget. Ini tuh film remaja yang kayaknya kalau ditonton orang tua tuh juga nyes gitu sih, parah. Dua garis biru ini. Bukan film remaja yang emang pasarnya untuk remaja, tapi menurut aku film ini tuh kayaknya mungkin sebaiknya juga ditontonin buat semua anak SMA lah gitu. Nih, kalau mau belajar resiko gitu ya dari pergaulan bebas ya nonton Dua Garis Biru. Itu salah satu studi yang paling tepat gitu ya untuk pergaulan bebas gitu, resikonya kayak gimana. Itu sih menurut aku. Kalau Aska gimana? Ini mau jawab juga bingung ya, Nasin bahasanya keren banget, buset dah. Ngimbanginnya pusing. Enggak, ini kan sudah menjadi ciri khas dari podcast kalian nih. Nasin itu bahasanya itu yang seperti ini. Kalau Aska ini bahasanya yang cablaknya lebih cablak lah istilahnya. Bener nggak? Iya, bener. Kalau saya perhatiin itu Nasin bahasanya masih bisa mengatur lah, memilih-milih bahasa. Kalau Aska itu apa yang dipikirkan diucapkan lah. Udah itu kan yang menjadi ciri khas kalian. Nah itu kalian ini enak didengar itu karena yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, jadi seimbang. Waduh, thank you. Oke, silakan Aska. Kalau dari aku sendiri sih ini kayaknya sebuah edukasi yang dibungkus menarik banget. Mungkin mereka menarik audiens dari maksudnya gini, ini kan yang dikisahkan ini kan anak SMA dan memang mungkin tujuan dibuat ini tuh untuk mengedukasi remaja-remaja kali ya, kayak seks sebelum menikah itu gak baiknya apa, terus akibatnya apa aja. Itu kayak sebuah edukasi yang dibungkus sangat menarik banget sih menurut aku. Karena kayak nggak banyak juga film yang kayak gini, balik lagi beraninya sutradaranya segala macam, tim produksinya untuk ngangkat film ini tuh keren banget. Dan aku pikir karena temanya edukasi akan boring atau malah jadi film kelas B gitu, tapi ternyata it's so cool dan bahkan teman-temanku sendiri bisa menerima film itu dengan baik dan ingat gitu pesan yang disampaikan dari film ini. Gitu sih. Yang ngebedain itu sih, kayak misalnya kan film Dylan, kita semua juga ingat gitu filmnya, cuman edukasinya apa ya gitu. Kalau film ini kan edukasinya kuat banget, itu sih. Ya menarik nih. Tadi saya mau nambahin yang mengenai metafora itu emang benar. Kan ada beberapa metafora tuh. Yang pertama seperti ondel-ondel ya. Kalau kita lihat ondel-ondel kok kenapa nih seliwuran bolak-balik dan istilahnya selalu selain bolak-balik itu mereka itu berkontak dengan tokoh pria dan tokoh wanitanya ya. Bener kan? Wanita. Iya, betul. Nah, ternyata itu kalau kita lihat-lihat itu ondel-ondel itu metafora itu karena sebuah ondel-ondel itu di dalamnya kan manusia ya. Nah, manusia itu justru manusia yang di dalamnya itu yang membawa atau mengendalikan dari ondel-ondel tersebut. Nah, ini suatu metafora bahwa istilahnya bayi yang dikandung oleh siapa namanya? Dara. Si Dara, bayi yang dikandung si Dara ada yang akan mendrive atau mengarahkan kehidupan mereka berdua. Benar ya? Betul. Iya. Walaupun kalau yang kerang sama stroberi itu mungkin lebih subtle ya, maksudnya lebih gampang ditangkap ya. Aku sukanya metafora di sini. Aduh nih, jangan bilang gampang ditangkap, asal lu tahu aja. Gue udah nonton tuh film berkali-kali, gue belum nangkep itu maksudnya apa. Nah, yang paling sebenarnya itu yang paling enak ditangkap itu yang stroberi itu paling. Yap. Karena tuh aksi dan reaksi ya. Jadi orang kalau audiensnya tuh pasti oh iya ini gitu. Jadi menurut aku kan ada juga film-film mungkin yang art house banget tuh yang wah maknanya tuh kadang kita mesti baca dulu kritik ini kritik itu, ternyata gini toh gitu kan. Mungkin yang orang yang bener-bener sering nonton film kah untuk ngerti metafora-metafora dari film art house misalkan ya. Kalau ini tuh film yang metaforanya orang awam pun bisa dengan gampang ngambil gitu. Bahasa visualnya tuh relate ke semua penonton sih kalau menurut aku. Kalau Nasni langsung nangkep yang kerang sama strawberry ya? Gimana tuh? Iya, ondel-ondel tuh aku awalnya sempet bingung Mas, karena ini kenapa lewat mulu ya gitu kan. Karena pasti ada sesuatu gitu. Kalau ondel-ondel jujur aku nyari akhirnya. Apa sih artinya ondel-ondel gitu? Kalau kerang sama strawberry aku langsung ngeh sih. Kalau kerang kamu nggak langsung ngeh ya?
Kalau saya Iya. justru yang pertama itu ondel-ondel sama strawberry. Yang kerang saya baru baru nggak setelah nonton kedua kalinya sih. Nah, yang kerang kamu- Sorry nih motong. Itu tuh Hmm. maksudnya apa sih? Oke, nah ini saya kembalikan ke Nasnin. Silakan Nasnin. Kalau kerang itu jadi kan mereka makan kerang ya gitu di tempat seafood gitulah. Terus ada kerang katanya tuh kalau ini kerang seger nih masih ketutup ya kalau nggak salah ya. Kerang seger tuh masih ketutup gitu. Ini nih kerang udah jelek nih, udah kebuka gitu. Jadi itu tuh kayak metafor yang sensitif sih sebenarnya ya. Mungkin tentang oke. virginity gitu. Kalau yang strawberry kan ya itu tadi ya, si Dara lagi hamil 10 minggu, terus katanya kalau janin 10 minggu tuh kayak buah strawberry gitu ya. Terus kayak kebetulan banget lah nih, si Bima juga orang ceweknya mau diaborsi, dia ngebeli strawberry, akhirnya ketika itu dia ngeliat lah si Dara strawberry di blender gitu, itu mungkin visualisasi yang wah gila sih, kok bisa kepikiran Gina Esner ya. Visualisasi ya proses aborsi itu gitu. Jadi Dara langsung apa ya, merasa dan mengurungkan gitu niatnya untuk pergi ke tempat aborsi itu. Itu sih yang aku tangkap. Coba kalau jus alpukat mungkin nggak ini atau jus Iya, kebetulan Bima pesen strawberry. merah gitu kan. Terus pas kemarin sebelum itu mainin strawberry di atas perut. Iya. Dari pula. Sebelumnya sudah pernah nonton film aborsi belum? Pernah ditayangin nggak di sekolah? Film aborsi, prosesnya? Proses aborsi ya untuk education. Enggak sih. Kalau ditayangin enggak sih, tapi kalau dijelasin prosesnya kayak pernah deh. Soalnya kan beberapa kali banyak tuh dari Kementerian Kesehatan kasih kayak seminar-seminar gitu ke sekolah. Oh, tapi kalau filmnya itu belum ada yang ini ya, belum ada yang ngasih lihat ya. Dan itu memang Belum. cukup kasihan. Dan nanti ada beberapa, apalagi kalau yang sudah berbentuk janin itu kadang-kadang itu perlu dipotong satu-satu. Jadi hari, jadi tangannya dipotong, dicapit, dipotong, terus dikeluarin, kakinya capit, potong, dikeluarin. Nah itu proses aborsi, asal kalian tahu itu seperti itu. Nah nanti kalau nonton filmnya ada kayaknya apa ya, Revolutionary Road tuh ada ya? Nggak tahu deh, ada ya? Ada yang Kate Winslet sama Leonardo DiCaprio, tapi itu emang implisit sih, nggak kelihatan banget gitu. Kalau ini emang buat edukasi sih, untuk direkam dan untuk ditayangkan itu untuk pembelajaran bahwa ini nih aborsi kayak gini nih kalau kalian mau tahu nih istilahnya. Terus nanti bekas-bekas janinnya segala macam yang di koran-koran kan banyak kan tuh ya yang dibilang apa ditemukan, nah itu nggak bohong. Dan itu emang ekstrim sih. Nah itu. Nah kalau kalian mau itu kalian bayangin satu persatu itu, jadi tangannya dicari, dijepit, terus habis itu pakai gunting segala macam gitu. Tuh Nin, jangan gitu makanya. Kok gue? Kenapa jadi gue? Ya, tolong ambil cermin ya, tolong ya. Cerminnya udah pecah. Cerminnya udah pecah semua. Nah seperti itu. Tadi benar sih kayak apa? Ini bagusnya itu sih ada metafora-metafora yang diselipkan seperti itu ya. Kayak tadi itu justru kita tangkap sih sebenarnya itu. Ada beberapa orang nangkep, ada beberapa sih enggak sih ya. Ya Aska ya. Iya betul, kan orang kapasitas kepalanya berbeda-beda begitu, jadi selalu ngomongin gini nih untuk ditinggikan. Nah, adegan yang paling memorable untuk kalian apa nih? Coba Aska dulu. waduh, apa ya? Oh pas ini sih, pas si Dara pertama kali datang ke lingkungan rumahnya Bima. Itu apa ya, kerasa aja gitu sindiran sosialnya, perbedaan strata sosialnya mereka yang kayak ya udahlah lu tuh udah, maksudnya gimana ya, dengan keadaan lo yang kayak gitu segala ngehamilin anak orang, nyusahin orang tua aja gitu. Oke. Nah itu kalau dilihat dari situ sih pas mereka masuk ke rumahnya kampungnya Bima itu memang kelihatan banget sih ya, dan nanti welcome to the real world istilahnya. Iya betul. Mana uangnya istilahnya, kesannya itu kita menikah gampang nih, ternyata itu tanggung jawab sebagai suami istri. Itu masih suami istri, belum ngomongin anak tuh yang ribut-ribut di situ kan. Suami istri kan ya.
mana Iya, nih betul. gini segala macam. Itu menggambarkan ya ini kenyataan yang akan kalian hadapi nih sebenarnya nih sebagai suami istri. Ya kalau kemarin kan masih yang indahnya aja seperti itu. Terus Iya, belum benar-benar. lewatin Bener. orang yang mati ya. Baru datang lewatin Oh, orang iya, mati ya. Oh iya. Nah itu sebenarnya itu ngelambangin ada yang mati, ada yang lahir. Nah itu jadi menghargai kehidupan yang seimbang sih kalau saya dapetnya sih. I see. Iya, benar-benar. Iya. Soalnya nggak mungkin kalau cuman lewat mati doang kan, nggak mungkin nggak ada maknanya kalau gitu cuman lewat doang tuh, misalnya cuman bendera kuning cuman lewat doang, tapi ternyata itu dia sempat si Dara sempat ngelihat ruangan dalam ya, dalam arti menatap ke ruangan dalam. Iya, benar. Nah jadi kan itu menggambarkan bahwa dia lagi hamil untuk mendatangkan kehidupan, yang satu lagi meninggalkan kehidupan. Jadi di dalam kehidupan itu ada kelahiran, ada kematian. Seperti itu. Nah, kalau Nasnin yang paling berkesan apa nih? Aku suka banget adegan, karena aku suka sama Cut Mini ya sebenarnya. Jadi dan Cut Mini di sini juga menang FFI ya di supporting kalau nggak salah ya. Jadi aku suka banget dia pas kayak abis sholat gitu, terus dia lagi nata-nata pastel, nata sosis Solo gitu kan. Terus abis itu dia akhirnya pertama kali ngobrol sama Bima gitu kan, yang kayak Bima sampai bilang semoga aku tuh selalu doa biar mama tuh nggak ikutan masuk neraka gitu, karena dia merasa ini tuh udah dosa besar lah gitu. Dan ibunya bilang ibu tuh selalu berdoa semoga kamu masuk surga gitu kan. Terus kayak dia bilang coba kita, pokoknya dia ngomong kayak padahal dulu tuh mama selalu nutup mata kamu kalau lagi ada adegan ciuman di bioskop gitu kan. Terus akhirnya mereka ngomongin tentang ciuman itu kan, dan akhirnya ya miris aja gitu. Setelah udah kejadian, akhirnya mereka baru bisa ngobrolin tentang hal yang mungkin dianggapnya tabu gitu, mungkin nggak bisa diomongin sama orang tua. Akhirnya baru dibahas di situ nih setelah kejadian Bima sama Dara gitu. Itu tuh sedih banget sih menurut aku di situ. Dan Cut Mini keren banget di sini. Salah satu performance yang aku paling suka ya di Dua Garis Biru tuh performance-nya Cut Mini. Kembali ke yang tadi perbincangan kita soal Cut Mini yang lagi bicara dengan Bima itu justru ada satu quote atau ada satu kalimat yang jadi menarik buat saya nih. Dia balikin, emang ibu waktu sama bapak itu belajar ciuman dari tontonan misalnya gitu. Iya, benar. Nah kalau ini saya dapatnya ini seringkali itu manusia itu ada insting, ngerti gak? Insting ya salah satunya adalah kamu udah di atas 17 kan ya? Nanti saya salah lagi. Saya 17. Baru 17. Oke, Baru 17. Oke, jadi salah satu insting manusia adalah mengenai seksual kan ya, kita bilang ya. Kan dari pelajaran sex education juga ada ya. Nah, di situ kan digambarkan bahwa ibu dan ayahnya si Bima itu nggak pernah nontonin tuh. Bisa ya, mungkin nggak pernah, kan mereka kan orang saleh ya, kita bilang ya. Kalau dilihat orang soleh ya. Dan mereka nggak nontonin yang macam-macam, tapi bisa tuh berbuat. Nah, hal ini yang kadang-kadang kalau yang saya tangkap ini adalah terkadang ini karena insting itulah yang membawa orang terjatuh ke dalam hal tersebut. Dan yang saya suka dari film ini adalah film ini tidak menggambarkan si Dara maupun Bima ini sebagai anak-anak yang suka dugem, yang suka party, yang suka nakal, dalam arti salah pergaulan, nakal. Tapi enggak, mereka di dalam sekolah itu semuanya baik-baik tuh. Bahkan lingkungan sekolahnya itu anak-anak baik-baik. Kalau di film-film lain kan ada yang mabok, ada yang ini, gambarnya kan agak tanda kutip lebay istilahnya ya. Ini cowoknya terang aja hamil, lihat gimana nggak hamil, ceweknya aja pakai bajunya aja kayak gitu, cowoknya aja suka dugem gitu kan, ya ngerti ya. Tapi di sini mereka itu keduanya ini adalah digambarkan anak yang baik-baik, tapi kesalahan mereka adalah mereka menciptakan satu suasana, yakni di kamar tuh. Suasana itu suatu suasana yang akhirnya membawa insting dasar manusia itu untuk, atau hewani kita bilang ya, kan manusia kan juga kan insting animal insting itu keluar ya, salah satunya adalah seksual, seperti itu, hasrat seksual. Jadi mereka tuh orang yang baik, misalnya anak yang baik-baik tapi kebawa ambience apa gimana kali ya.
di kamar itu Tuh, gitu. Nin. Jadi Jadi kalau anak yang Gue gini mulu. bahaya nih. gue mulu. Bukan berarti yang anak diem-diem gak berbahaya. Diam-diam di kamar ya. Diam-diam di kamar, kalau ribut-ribut Oh, iya, kalau bener. ribut-ribut di luar, rame-rame di bawah bareng-bareng Oh, iya, temen di bener. sofa. Iya. Nah, jadi itu emang benar ambience, jadi suasana itu, jadi itu yang harus berhati-hati tuh sebenarnya. Tuh nih, dengerin. Iya. Gue nyatet nih dari tadi nih. Iya. Pelajaran apa aja yang bisa gue catat ya? Tapi itu sih yang saya suka dari film ini. Saya ulangin lagi bahwa nggak terlalu lebay menggambarkan tokohnya. Iya benar. Benar-benar. Kalau ada yang memorable, ada yang disuka, apakah ada adegan yang gak disuka atau yang mengganjal? Kenapa nih harus ada adegan ini? Aska dulu deh. Aku lagi Aduh, mikir apa ya? lu dilempar ke gue lagi. Belum nemu Atau nih. perfect? Atau perfect? Nggak perfect sih. Cuma mungkin kalau ada kesalahan, kayaknya bisa dimaafkan gitu nggak sih di film ini? Karena toh kalaupun mungkin ada acting yang nggak pas atau gimana, kan penggambarannya tokoh anak SMA ya. Jadi kalau actingnya masih ada yang kelihatan kaku, lebay segala macam, kayak anak SMA emang lebay deh. Kayak anak SMA emang kayak gitu deh, gitu kayaknya. Oke. Jadi nggak ada ya kalau untuk Aska, nggak ada ya. Eh, Asnin gimana? Kalau untuk aku apa ya? So far yang bener-bener kesalahan besar gitu ya, yang mayor gitu kayak nggak ada sih. Ini udah salah satu film yang redefining Indonesian cinema sih. Maksudnya baru nih kayak gini. Apa ya yang nggak disuka ya? Kayak nggak ada sih mas yang bener-bener kesalahan besar banget gitu. Kayaknya sih nggak ada. Oke. Jadi kita anggap cukup memuaskan lah ya, atau cukup perfect lah ya. Ya, oke. Nah, oke. Sekarang nih kita akan bicara agak serius nih. Apa tuh? Tapi tetap santai. Iya. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau jawab? Aska apa Nasni? Tergantung pertanyaannya. Nah, kalau gitu karena Aska barusan jawab, jadi Aska dulu. Iya. Mampus. Bagaimana menurut kalian Salah mengenai kehamilan di luar nikah?